Sekarang kita langsung ke main dish aja, yang dimana aku mau ceritakan dulu sedikit masalah kasus ini. Jadi suatu hari ada kasus pelecehan. Demi apapun aku sangat-sangat tidak suka ngebahas kasus kayak gini. Tapi kenapa aku bahas? Karena di sini bener-bener kayak banyak sesuatu yang bisa dibahas sebenarnya. Dan meskipun kita tahu siapa yang salah dan apa yang dia lakukan salah, ini tetap layak untuk dibahas. Jadi suatu hari ada VTuber yang dituduh. Di sini intinya dia bilang, "Halo, di sini Cheva Rizu. First of all, pertama-tama aku mau minta maaf terutama masalah seorang Cheva Rizu yang tolol dan manipulatif, terutama kepada orang-orang terdekat. Gitu kan. Dengan sadar diri tidak menyalahkan pihak korban karena 100% kesalahan Cheva sendiri sudah memancing manipulasi, mengajak bla 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 bla. Saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada seluruh orang, kepada teman-teman sekaligus juga korban dengan adanya kesalahan yang saya lakukan, entah itu masa lampau, sekarang ataupun masa depan." Ya, aku minta maaf ya. Pokoknya aku minta maaf ya untuk sekarang, nanti, dan masa depan. Oleh karena itu, atas masalah yang saya timbulkan sejak awal, bla 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 bla. Ya, basically ini orang minta maaf dan katanya, allegationnya, tuduhannya, dia itu mamerkan ngasih foto titik gitu. Ya basically dia melakukan hal yang tidak, terus dia menunjukkan Excalibur gitu, terus habis itu ya, dan jadilah kasus itu. Kasusnya itu menurutku kalau udah emang dia minta maaf dan kedua belah pihak sudah damai, kalau menurutku ya udah gitu, selesai kan, karena ini masalahnya mereka berdua, atau mungkin kalau ada korban lain mungkin mereka bertiga atau berempat atau berlima. Tapi yang jadi masalah adalah ini orang bener-bener nggak tahu malu. Kalau misalnya kata tidak malu itu berbentuk sebuah orang ya, berbentuk orang, aku yakin dia ini adalah bentuk dari rasa tidak tahu malu tersebut. Terus ada nih dari Reon, kok masih bisa kepikiran nungguin 100k terus gak mau jadi VTuber lagi karena nama VTuber udah jelek. Jadi buat kau yang gak tahu, si Cheva ini ngomong nama VTuber udah jelek. Maksudku kau yang bikin jelek, kau yang salah satu pelaku di sini. Maksudnya terus tiba-tiba kau bilang nama VTuber jelek, ya yang bikin jelek kau, bro. Terus ya di sini di Reon ada ngasih video, kita dengerin. Bakal jadi pelajaran buat Cepa. Tapi kalau Cepa masih dikasih kesempatan, udah lama-lama Cepa gak usah jadi VTuber aja lah. Alasannya karena nama VTuber makin jelek. Mungkin nanti 100.000 Cepa bakal gak usah jadi VTuber gitu. Yo. Kau tahu gak apa yang ironi? Yang paling ironi dan yang paling menjengkelkan adalah dia pertamanya minta maaf kalau dikasih kesempatan bla 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 gitu. Terus habis itu dia ngomong, "Udahlah, gak mau jadi VTuber lagi, nama VTuber udah jelek." Ada yang membuat itu jelek, bangsat. Coba aku pikirkan baik-baik ya. Nama VTuber jelek itu karena ya orang-orangnya sendiri. Ya termasuk Anda yang menyebarkan gitu loh. Aku nggak tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara logika dia berpikir dan bagaimana cara dia mau playing victim di sini. This is so stupid, man. Kau tahu gak sih, ini ibarat kata kayak ada polisi korup gitu ya. Terus dia ketahuan korupsi. Terus dia bilang, "Udahlah aku berhenti aja jadi polisi karena nama polisi udah jelek." What the fuck are you talking about, man? Stupid aja. Pertama-tama, kau tidak akan diterima lagi di komunitas VTuber. Itu yang pertama. Sama seperti polisi korup tadi. Polisi korup tadi akan dipecat. Ya udah gitu. Dari awal kau memang tidak akan diterima, bangsat. Kalau cabut dari dunia VTuber emang gak takut telan ludah sendiri. Aku bukan orang yang bisa ngingat muka orang, oke? Tapi meskipun begitu, aku adalah orang yang cukup ahli mengenali dari suara. Percaya sama aku, dia bakal kembali jadi VTuber. Kenapa sih analisisku berpikir orang-orang kayak gini tuh gak mungkin hilang, gak mungkin cabut? Karena kalau dipikir-pikir, dia udah tahu seberapa gedenya duit VTuber dan seberapa parasosialnya orang-orang fans VTuber cewek itu. Gak mungkin dia bisa pergi setelah merasakan duit dari streaming menjadi VTuber. Trust me, bro. Itu kalau asumsi gue pribadi, cuma ya aku minta maaf. Nah, kita lanjut nih. Setelah dia kena kasus kayak gitu, setelah dia mengeluarkan sesuatu statement yang kelihatannya kayak playing victim, setelah dia bilang gak mau jadi VTuber lagi karena nama VTuber jelek,
dia tetap punya fans. Yang dimana, tapi aku nggak benci Ceva karena Ceva berani ngakuin dan sudah minta maaf sebesar-besarnya. Bener. Bener banget, walau awalnya aku kecewa sama Ceva, tapi aku salut sama Ceva yang mau ngaku dan memberikan klarifikasi. Well, betul. Aku cukup menghargai itu karena dia udah minta maaf dan memberikan klarifikasi. Tapi masalahnya dia playing victim. Bener. Dan beberapa korban juga sama-sama mau dan tak terpaksa. Iya, tapi dimanipulasi. Lucu ya gitu. Agak aneh kalau dipikir-pikir. Nah, masalahnya adalah kalau yang kayak gini nih terjadi dan kejadian mulu, yang jelek tuh bukan cuma nama per VTuberan, tapi di sini lebih spesifiknya adalah nama VTuber cowok. Yang dimana kesannya adalah VTuber cowok itu cuma mau kayak nyari-nyari cewek gitu, jadi predator pada dasarnya. Yang dimana it's not really true. Kalau kau pikir sampai situ doang, enggak. Masalahnya adalah kita dapat orang kayak gini ya, dari curut bengak gitu. Dia ngomongin di sini, men. Anak sekecil itu bikin fake account cuma buat nge-DM orang buat ngebela penjahat kelamin gitu kan. Lu gak usah ngehujat berlebihan. Iya, emang dia salah, tapi kasihanilah. Korban juga udah maafkan, lu jangan seenaknya goblok. Gua gak ngebela dia ya. Tapi bikin fake account. Tapi gak goblok-goblokin orang yang nge-spill. Sekali lagi apa teman-teman? Bener, banyak banget orang yang berusaha untuk ngebelain dia, men. Masalah kayak gitu. Kok kesel gak? Aku kesel. Terus, kok pikir apakah dia menyesal setelah kasus itu kejadian? Ada katanya dari DM Miti, have fun ya healing, lari dari masalahnya. Aku nggak tahu ini DM mengarah ke siapa, tapi kayaknya kita tahu ini ke siapa. Kabit boleh untuk di-hide ya akunnya. Aku tadi dapat info dari teman-teman, ternyata pas kasus dia lagi rame, dia malah main biliar sama jalan-jalan. What the fuck is this shit, man? Maaf ya, padahal Cepa udah bilang DM aja, tapi jujur DM banyak banget, 100-200 chat ada. Di TikTok, Twitter, kabar Cepa baik, Cepa lagi introspeksi diri kemarin. Cepa juga curhat ke temen real life sambil main biliar. Aku gak nyangka kalau ini bisa kejadian, anjing. Kalau introspeksi diri pakai foto yang bener, jangan pakai foto main biliar, goblok. Ini kalau secara PR ya, ini tuh bukan lagi PR disaster, man. This shit is crazy, man. Solusi dari public relation ya pada dasarnya ya, kalau kamu keluar dari masalah, diem bangsat, nggak usah ngadi-ngadi. Udah minta maaf, pastikan minta maafnya bagus, menyasar ke targetnya. Udah kan, udah kayak gitu. Habis itu, kalau sudah, pastikan kau tidak ada blunder melakukan hal yang lain. Terus, kalau kau live streaming, di scripted baik-baik ya. Terus sambil dibaca, biar nggak salah. Dan tidak keluar dari topik. Kau kalau mau PR tuh kayak gitu itu loh. Jangan malah kayak tiba-tiba bikin main biliar gitu. Kalau misalnya dia masuk agensi, dan itu agensinya punyaku, dia bikin kayak gitu, ku tampar anjir. Goblok banget ya. Nah, kamu tahu nggak apalagi yang lebih goblok? Ada yang lebih goblok, jangan salah. Fansnya Cepa. Oke, jangan ulangi ya. Astagfirullahaladzim. Apakah viewersnya terkena manipulasi? Technically enggak. Ya di sini fansnya cuma kayak mereka tuh karena ngefans, akhirnya mereka buta. Mereka tidak jadi objektif dan mereka bias. Kau nggak usah so-soan sepal sepil ya. Kalau tiba-tiba kau akan membela satu orang karena kau ngefans sama orang itu, ngerti nggak maksudnya? Tuh goblok anjing. Jadi di sini Momiji 1996, terima kasih Ceva udah berbesar hati untuk minta maaf, emot love. Semoga hal-hal tersebut gak terulang kemudian hari. Kita selalu berdoa semoga Ceva bisa menjadi lebih baik dan terus introspeksi diri. Semangat Cep, anjay. Dia memaafkan Ceva. Salah satu alasan kenapa tiba-tiba aku ngerasa kayak ini perlu di-highlight nama Momiji. Kalau kamu mau tahu sebenarnya Momiji ini adalah dia itu sempat nge-spill orang yang namanya Aldi apa gitu. Nama ada VTuber, aku lupa nama VTubernya apa, ada Aldi-Aldinya. Mungkin kalian ada yang ingat, tapi kalau nggak salah warna biru. Intinya dia itu adalah salah satu orang yang bener-bener kayak kenceng banget buat ngenaikin kasus itu. Jadi di sini bocah-bocah FOMO ya lu, jelas-jelas PDF
PDF file malah dibela mati-matian gitu. Dia ini adalah salah satu orang yang bener-bener kenceng banget waktu itu buat nge-bash Aldi atau Aurelio atau siapapun itu. Tapi masalahnya di saat yang bersamaan adalah dia ngebela Ceva juga. Ini mah bentuknya standar ganda gitu. Apakah itu bodoh? Ini masalahnya Ceva itu dibela sampai mati-matian gitu kan. Tapi yang Aldi itu ternyata tidak dibela, malah dipuja-puja, dimaafkan. Terus habis itu dia ngomong nih, gua kan udah minta maaf loh. Kalau emang keberatan gua bahas Aldi, oke, gua nggak bahas kecuali ada berita terkait dia sendiri. Yang aku benci dari beberapa oknum yang kayak gini adalah mereka itu kayak ada satu VTuber yang jelek dijatuhin banget, tapi tiba-tiba kalau yang kena kasus itu adalah VTuber kesukaannya, dia bakal gak diapa-apain gitu. Kayak VTuber kesukaannya bakal dibelain sampai goblok. Inilah yang aku nggak suka dari fans. Entah itu fans VTuber, fans YouTuber atau apapun itu gitu. Mereka itu punya tendensi untuk standar ganda yang dimana menurutku ya itu nggak bisa dihindari. Cuma kalau kau punya otak, kau bisa menghindari hal itu gitu. Kita lanjut. Momiji ini dimana dia ada masalah just tip CF yang nggak ada kejelasan dan nggak ada respon. Seperti biasa yang dia lakukan adalah hapus akun. Sekarang ganti nama jadi Ichika kalau nggak salah. Nah intinya tanggal 22 bulan 10 JJ open just tip. Dia open just tip bla 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 gitu. Tapi pada dasarnya di just tip ini barangnya tuh nggak nyampe. Nah intinya di sini tuh dia kayak bener-bener ditanya-tanyain masalah titip-titipan, nggak ada jawaban. Dia kabur lah pada dasarnya itu. Nggak semua barang titipannya tuh nyampe. Yang aku nggak suka dari sini adalah dia nggak amanah di sini dan dia kabur. Bahkan yang terburuk adalah dia nyalahkan orang-orangan AK. Alasan dia non-respon selama sebulan, sama sebulan kurang, katanya dia lagi berobat, tremor katanya. Terus gak ada respon juga dari staf AK virtual. Dikarenakan ada kesalahan perhitungan merchnya pada saat itu. Pas itu JJ udah inisiatifnya mau ganti pesananku dengan merch lain. Tapi aku minta refund aja. Dia ngefitnah staf di AK virtual. Bukan cuma itu men. Di sini Monsu di sini tiba-tiba di-kick dari server Just Tip dia. Padahal pesanan belum selesai semua tapi di-kick. Damn. Ini tukang fitnah, men. Nah, bukan cuma masalah Just Tip, tapi di sini juga ada masalah lain. Masalahnya adalah BAM. Akulah korban fitnah dan spreading hate-nya itu. Dia sih paling jago nge-hate dan spreading hate orang lain, tapi giliran dia di-hate, endingnya kabur juga. Akulah korban fitnah dan spreading hate-nya itu. Di sini tiba-tiba ada lagi satu orang yang nge-spill kalau dia itu adalah korban dari fitnah. Even aku negur atas fan artku yang emang gak boleh di-repost pun digibahin di server projectnya. Kamu pikir aku gak tahu itu? Udah mah katanya nipu, tukang fitnah, tukang gibah gitu kan, stupid ya. Ya intinya di sini ada beberapa note-nya dia lah. Aku bakal kasih link-linknya di deskripsi nanti kalau misalnya ini video upload. Tapi intinya si Momiji ini juga salah satu master manipulasi. Ya bukan manipulasi jatuhnya, dia emang cuma katanya nipu dan katanya juga emang suka nebar fitnah gitu. Jadi keingat pas si Momiji galak banget jadi frontliner pembela AK waktu VTuber Award sampai bikin thread khusus dan banyak holo fans dia katain abis-abisan. Ternyata galaknya dia karena dia juga pelaku kriminal alias nipu dan pendukung pelaku kriminal atas pelecehan seksual. Ini bener-bener kayak puter baliknya tuh di sini. Ada tadi yang bilang katanya si Momiji naikin kasusnya Aldi itu karena dia mau menghindarin drama CF gitu buat pengalihan isu. Aku juga nggak tahu apakah itu bener atau enggak. Ini ya yang aku benci dari kasus sepal sepil ini adalah orang-orang kayak gini tuh nggak punya konsekuensi. Konsekuensi yang didapat sama Momiji apa? Konsekuensi yang didapat sama si Ichika itu apa? Nggak ada. Apakah dia dikejar? Enggak. Apakah orang yang just tip tadi barangnya dikembalikan? Enggak juga. Ya pada dasarnya dia nggak dapat konsekuensi apa-apa. Dia bisa hidup aja gitu dengan ganti nama. Toh dia ganti nama jadi Ichika sekarang. Terus habis itu ya udah dia bisa main lain-lain gitu. Itu kenapa aku sangat gak suka dengan akun anonim. Ini juga nih masalah masalah just tip nih. Apakah ada yang mau mengambil standiku gitu? Yang dipakai di selfie time kah? Iya. Tapi aku jual ya. Pengen tapi nggak bisa disembunyiin. Betul. Ntar diinterogasi orang rumah. Sama nih, nggak boleh di rumah soalnya. Dia bilang barangnya nggak boleh di rumah, tapi dia buka jasa titip gitu. Kan tolol. Jadi recapnya apa nih? Kasusnya si Momiji nih. Kasusnya pertama, ngedukung VTuber yang ngelakukan PK. 2, gak ngebayar art commission. 3, barang just tip goib. 4,
Sebagian uang just tip dipakai buat pulang kampung. 5. Standy Arion belum dikirim ke yang bersangkutan. 6. Suka fitnah orang. 7. Nge-RP plus cantumin link YouTube Papi di bio. What the fuck is this? Oh ini, dia bikin akun RP juga. Ya itu dia bikin akun palsu ini. Nah, kenapa sih despite aku yang tidak suka dengan kasus-kasus kayak gini, tiba-tiba ngebahas kasus kayak gini? Pertama, alasan aku ngebahas kasus ini karena menurutku kasus ini damage-nya lumayan gede. Maksudnya gede di sini dampaknya ya. Takutnya adalah ketika ada VTuber cowok itu langsung dicurigai atau bahkan langsung dituduh-tuduh atau bahkan difitnah kalau dia itu adalah PK. Itu yang bener-bener bikin aku ngerasa kayak ini kenapa kasus ini cukup ada alasan untuk dibahas. Karena emang belakangan ini lagi rame banget kasus PK dan kebetulan VTuber cowok. Terus, kenapa aku mau ngebahas kasus ini? Alasan keduanya adalah karena orang kayak Momiji ini. Kalau misalnya ada orang kayak Momiji, aka Ichika, banyak di perfandoman VTuber itu bakal doing harm shit. Kayak misalnya si Momiji ini pasti dikait-kaitkan dengan AK virtual, pasti dikait-kaitkan sama VTuber cowok. Ujung-ujungnya apa? Akan ada stereotype yang dimana fans VTuber cowok isinya cewek-cewek yang gak sehat gitu, cewek-cewek main Hera. Ntar ujung-ujungnya fansnya AK virtual isinya orang-orang gak bener. Takutnya kayak gitu. Dari kasus 2 orang ini lebih tepatnya, aku itu takut ada generalisir. Kayak misalnya ya fansnya ini jelek, fansnya itu jelek, cowok itu gini, cowok itu gitu. Bukan berarti semua orang kayak gitu loh. Nah jadi gitu aja sebenarnya yang mau aku sampaikan ya. Aku intinya gak suka sama orang-orang ini karena pada dasarnya mereka itu doing harmful shit lah ke community. Takutnya nanti bakal muncul generalisir doang. Ya udahlah ya, kalau misalnya ada tambahan kasus lagi masalah kedua orang ini, kau bisa kasih tahu di kolom komentar. Ya udah, sekian dulu, dadah.